Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala, seolah kita masuk hadis ke-10, tema tentang adab, diambil dari kitab Bulughul Maram bagian-bagian akhir. Tema tentang adab bersin. Wa anhu, dan hadis diceritakan darinya juga, itu dari Ali radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza atasa ahadukum, apabila bersin satu di antara kamu, falyakul alhamdulillah, supaya dia berucap alhamdulillah. Pujian dihaturkan semata hanya untuk Allah saja. Waliyakul lahu akhuh, dan saudaranya supaya mendoakan kepada yang bersin. Ya rahamukallah, semoga Allah merahmati kamu, mencurahkan rahmat kepada kamu. Itu disuarakan sehingga saudaranya mendengar pada kondisi yang memang bisa diucapkan dan didengar. Di dalam WC tentunya tidak, di dalam sholat tentunya tidak. Wa idza qala lahu, ketika saudaranya mendoakan, dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Faliyakulahu, yang didoakan supaya membalas mendoakan dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan membagusi keadaanmu. Akhrajahu Al-Bukhari, mengeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Pertama, arti bersin. Bersin artinya hentakan dari rongga hidung untuk mengeluarkan benda asing yang madharat. Bersin adalah hentakan dari rongga hidung untuk mengeluarkan benda asing yang madharat. Yang itu kita bisa merasakan sendiri. Nomor 2, bersin termasuk nikmat yang harus disyukuri. Bersin termasuk nikmat yang harus disyukuri, karena orang dilepas, dikeluarkan dari bahaya. Bersin termasuk nikmat yang harus disyukuri karena dia dilepas dari bahaya. Ada bahaya-bahaya didorong keluar, hanya bisa keluar, madharatnya keluar. Ini termasuk nikmat yang harus disyukuri. Pelajaran ketiga, penyebab bersin. Setidaknya ada 2 penyebab. Pertama, setan. Pertama, setan yang memicu
agar yang bersin dicaci oleh orang lain. Ini penyebab pertama dari setan. Apa tujuan setan? Memicu agar yang bersin dicela oleh orang lain. Ini penyebab pertama. Penyebab nomor dua karena penyakit murni. Penyebab yang kedua adalah karena penyakit murni. Setidaknya ada dua penyebab orang itu bersin. Pertama, setan yang memicu, yang memancing, yang menimbulkan sesuatu agar yang bersin itu dicela oleh orang lain. Penyebab kedua karena penyakit. Jadi pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, sikap orang yang bersin. Yang pertama, ketika diduga itu dari setan. Sikap orang yang bersin bagian yang A, bila penyebabnya itu diduga dari setan. Sikap yang ia tempuh ialah pertama, syukur karena ia dilepas dari bahaya. Sikap pertama bersyukur karena dia dilepas dari bahaya. Ada bahaya di hidung, dilepas keluar, makanya supaya dia itu bersyukur. Itu sikap pertama. Sikap nomor dua yaitu menjaga adab. Sikap yang kedua dengan menjaga adab. Apa adabnya? Di antaranya suaranya jangan dikeraskan. Ini adab pertama. Suaranya jangan dikeraskan. Wahing seolah wong saat iso ngekrungu kabeh. Bayi-bayi tidur bangun. Orang yang sedang konsentrasi mungkin terganggu karena suara bersin sing pol. Nah, itu diredam. Ini adab, ini diredam suaranya. Karena ada sesuatu yang keluar, ini adab berikutnya supaya dikendalikan. Mungkin ditutup dengan tangan, ditutup dengan kain. Di situ bisa jadi ada percikan yang berhamburan ke udara. Mungkin akan akhirnya keluar ingusnya, keluar sesuatu yang semisal darinya. Orang memandang nanti bisa jijik. Nah, itu supaya dikendalikan. Cari penutup. Jangan dilepaskan ke atas, ke depan, kanan, kiri. Nanti bisa berhamburan kemana-mana. Orang memandang tak karuh-karuan. Apalagi ingusnya banyak. Sehingga orang memandang jadinya gimana. Ini adab ini supaya dikendalikan. Dan yang semisal itu. Sehingga apabila yang kayak begitu tidak dijaga adabnya, nanti dia akan dicaci oleh orang lain. Akan dicaci oleh orang lain dengan berbagai macam komentar. Nah, makanya minimal itu adabnya ada dua. Pertama, suara diredam. Yang kedua, tutup. Sehingga sesuatu yang keluar nanti akan terhalang, akan terkendali, berada pada tangannya atau berada pada kainnya, sehingga tidak kesana kemari. Sehingga ketika terjaga adabnya, nanti orang memandang akan menghargai, oh orang itu beradab. Itu apabila diduga penyebab bersin itu dari setan. Lalu sikap nomor dua, bagian yang B. Apabila bersin itu penyebabnya dari penyakit. Penyebabnya itu dari penyakit. Memang ada penyakit yang ada di hidung. Pertama, supaya syukur karena dikeluarkan dari bahaya, dari kotoran, dari bakteri-bakteri. Yang kedua, berobat. Yang kedua, berobat. Itu sikap yang kedua, berobat. Berikutnya masuk pada pelajaran yang kelima, sikap lingkungan. Ketika saudaranya bersin berucap alhamdulillah, dia mendengar. Sikap lingkungan.
ketika saudaranya bersin, dia berucap alhamdulillah, yaitu membantu saudaranya dengan cara doa. Kita bila mendengar saudara kita bersin supaya dia berucap alhamdulillah, doakan. Kalau mendengar ya doakan, kalau enggak mendengar ya enggak usah didoakan. Ini yang sekedar mendengar saja, oh dia bersin berucap alhamdulillah saya mendengar, doakan dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu, sehingga harapannya dia akan terjaga dari bahaya-bahaya. Dengan dirahmati dia punya adab, akhirnya tidak dicaci oleh orang lain karena enggak merasa terganggu oleh suaranya, oleh benda-benda yang keluar. Ketika dia menjaga adab, didoakan, karena dia potensi akan dicela oleh orang lain. Didoakan dengan yarhamukallah sehingga dia nanti akan terjaga. Yang terakhir, yang keenam, sikap orang yang bersin itu sendiri ketika didoakan, supaya dia membalas dengan mendoakan balik kepada yang mendoakannya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah membimbing kamu dan membagusi keadaanmu, kamu tidak terkena bahaya, semoga kamu baik-baik saja. Demikian beberapa pelajaran telah kita sampaikan. Surah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.